Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi gue baru mendapat kabar bahwa Pak Menpora sudah memastikan bahwa dekat-dekat ini akan ada 3 nama yang akan coba dinaturalisasi. 3 nama, jadi sebelum bulan Maret akan ada 3 nama yang akan dicoba untuk dinaturalisasi. Ini konteksnya masih dicoba ya, artinya belum 100% fix. Tapi dia sudah memastikan bahwa 3 nama ini sekarang sudah sedang diproses. Dan dia juga sudah memastikan 1 nama. Pak Menpora sudah memastikan 1 nama, yaitu Ole Romeni, di mana katanya Romeni ini sudah hampir pasti dinaturalisasi ya. Artinya katanya berkasnya juga sedang diproses dan tinggal mengambil tanggal untuk mengambil sumpah. Artinya Romeni ini udah yang paling dekat. Yang paling dekat ini adalah Ole Romeni, dan kekuatan Ole Romeni itu saja sangat dibutuhkan ya untuk mengarungi sisa 4 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia, di mana target kita sekarang adalah lolos Piala Dunia ya. Romeni ini akan sangat vital karena kita tidak punya striker ya, bisa dibilang yang selevel Asia. Kita mungkin punya strike, tapi strike juga levelnya belum Asia, jadi masih terlalu muda Rafael Strike ini. Jadi memang butuh striker yang lebih matang secara permainan juga secara mental. Dan Ole Romeni adalah nama yang tepat karena ya dia kan, Ole Romeni ini sudah ada di usia yang matang, ditambah juga dia sudah punya pengalaman banyak di Eredivisie. Jadi we'll see Romeni. Dan 2 nama lagi ini masih kita tebak-tebak, jadi nggak dibuka sama Pak Menpora. 2 nama lagi, tapi yang paling dekat ya, ini ada 4 calon ya yang paling dekat, yaitu pertama Jairo Riedwold ya, yang sudah diusulkan di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah Michel Becker yang juga sudah dikontak juga. Yang ketiga ada Miliano Jonathans yang juga sudah dikontak. Milianonya sendiri sudah bilang dia sudah dikontak oleh PSSI. Yang keempat adalah Emil Audero, dimana untuk Emil Audero sendiri dia baru menyatakan ketertarikan, tapi belum tahu berkasnya sudah diurus atau tidak. Jadi we'll see. Sebenarnya kalau bicara 2 nama yang paling ideal ya, menurut gua, ini menurut gua ya, balik lagi ini menurut opini gua, kalau dipilih dari 4 nama di atas, 2 nama yang sebenarnya gue sangat inginkan untuk datang ke nanti di bulan Maret adalah Jairo Riedwold pastinya ya, Jairo Riedwold, dan juga Miliano Jonathans. Karena 2 pemain ini yang urgent sebenarnya untuk digunakan. Kenapa? Karena pertama, Jairo adalah pemain tengah. Kita tahu stok pemain tengah kita bisa dibilang cuma ada Tom Haya dan Ivar Jenner, cuma 2 stoknya. Kita memang punya Nathan Joaon, tapi Nathan Joaon ini posisi aslinya bukan pemain tengah. Dan memang kelihatan dia main di tengah itu tidak terlalu komplit lah, terlalu nggak stabil main di tengahnya. Nathan Joaon emang paling cocok menjadi bek kiri ya. Jadi kita cuma punya 2 pemain di timnas kita gitu yang bisa komplit ada di level Asia. Jadi Haye, Jenner, kita butuh 1 lagi. Yang kita tahu Jairo ini kan sekelas Haye ya. Jadi Haye bisa dibilang punya tandem yang selevel nanti, karena Jenner masih terlalu muda kan. Jenner ini masih 21 tahun. Jadi masih sangat muda lah. Jadi cukup sulit kalau misalkan mengandalkan pemain yang juga masih berkembang kayak Jenner. Terlalu nggak stabil lah gitu, kadang bagus banget, kadang jelek banget. Jadi butuh pemain yang lebih stabil. Dan Jairo ini kan secara usia juga sudah matang, ibaratnya sudah ada di usia yang matang gitu, dan juga pengalamannya juga sudah banyak di mana-mana. Jadi Jairo ini penting untuk kestabilan lini tengah, terutama masalah mental ya, dan juga keputusan. Jadi si Jairo ini posisinya benar-benar penting untuk gua. Dan yang kedua, kenapa gue pilih Miliano Jonathans? Karena Miliano Jonathans ini signatur posisinya adalah sayap kanan, dan juga Miliano bisa dibilang lagi peak-peaknya di liga. Kita tahu di Vitesse dia juga jadi tumpuan klub, kemudian sekarang pindah ke Utrecht. Di Utrecht juga dia sudah mendapatkan debut ya di Eredivisie. Jadi kehadiran Miliano Jonathans ini untuk gue akan sangat penting, apalagi kita ini sebenarnya tidak punya sayap kanan yang bisa compete di level Asia. Kita punya Witan, punya Egy ya, tapi Witan pun posisi aslinya adalah nomor 10.
Dan Egy ya kita tahu Egy ya Egy gitu, tidak terlalu, kalau di Asia levelnya masih kurang lah kalau Egy gitu. Jadi di posisi sayap kanan kita masih sangat butuh pemain, apalagi kalau berkaca dari formasinya Patrick Kluivert, yang kita tahu Patrick Kluivert ini sering menggunakan 4-2-1-3 ya, 4-2-1-3 atau 4-2-3-1. Jadi dengan pola 4-2-3-1 kita kan pasti butuh sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kiri mungkin bisa diisi oleh Ragnar ya, ganti-gantian sama Marcelino lah, karena kedua pemain ini compete bermain di tengah ataupun kiri. Tapi di kanan ini kita tidak punya signatur, kita nggak punya pemainnya, signaturnya adalah sayap kanan. Jadi kehadiran Emiliano Jonathans ini untuk gue akan sangat penting. Gue nggak memilih Michel Baker, gue bukannya tidak memilih, tapi gue tidak memprioritaskan Michel Baker di sekarang. Kenapa? Karena di belakang sudah ada 9 pemain yang udah compete di Asia. Udah ada 9 pemain. Di center back kita udah punya 5 pemain. Di back kiri kita udah punya Patinama dan juga Calvin Verdong. Di kanan kita udah punya Kevin Dix dan juga Sandy Walsh. Jadi Michel Baker tidak terlalu diprioritaskan lah gitu. Ibaratnya hanya menambah kualitas aja Michel Baker. Tapi kalau untuk posisi, Emiliano Jonathans dan Jairo Riedewald ini yang untuk gua seharusnya diprioritaskan lah ya, karena untuk keseimbangan tim ini. Jadi nanti Romani, Emiliano, Ragnar mungkin di kiri, kemudian di tengahnya ada Marcelino, ada Tom Haye dan Jairo, kemudian di belakangnya ada Itze, Silgers, Dix, Verdong, kan udah cocok ya. Kalau ditambah Michel Baker kan dia nabrak posisi sama Verdong kan Michel Baker. Jadi Verdong sendiri kan sudah membuktikan kalau dia luar biasa mainnya. Jadi Michel Baker ini deket-deket ini nggak terlalu dibutuhkan lah, bisa dibilang belum terlalu dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada pemain yang harus diprioritaskan adalah 2 pemain itu menurut gua ya. Dan gua harap memang 2 pemain itu yang datang nanti sebelum menghadapi Australia, karena 2 pemain itu akan sangat berguna. Selain nanti oleh Romania yang datang, jadi 3 pemain yang nanti datang terus debut di pertandingan melawan Australia gitu ya. Kemudian ya tadi juga nggak terlalu banyak yang diucapkan oleh Pak Menpora. Intinya gue berharap adaptasi yang dilakukan oleh pemain-pemain baru, terutama ya oleh Romani, kemudian Mads Silgers juga belum terlalu dapat banyak jam terbang ya, karena dia baru main 1,5 match bisa dibilang. Kemudian Eliano Reinders, kemudian pemain-pemain baru kayak Kevin Dix, ini kan bisa dibilang masih pemain baru, belum terlalu banyak. Kevin Dix ini baru setengah pertandingan kan mainnya, dia cuma main 30 menit lawan Jepang, kemudian absen lawan Arab. Jadi 4 pemain ditambah 3 pemain nanti yang, dan 7 pemain yang masih harus beradaptasi dengan timnas Indonesia. Gua harapkan melawan Australia nanti 7 pemain baru, bisa dibilang dalam tanda kutip baru ini, 7 pemain ini bisa cepat beradaptasi dengan timnas Indonesia. Apalagi sekarang kan semua pelatihnya dari Belanda. Jadi seharusnya akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi dibanding ketika mereka masih sama Sintayong gitu ya, kayak gitu. Jadi sukses untuk timnas Indonesia, sukses untuk naturalisasinya. Semoga naturalisasi yang dilakukan oleh 3 pemain ini lancar dan Maret sudah bisa digunakan.